Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel. Saya Allegra Gusnari Putri. Saya Nabila Dua Sandawi. Saya Desra Furni. Saya Alvin Setia. Kami dari kelas F2 akan menampilkan video tentang sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video tentang pembuatan susu sebagai salah satu sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu koloid. Jadi, koloid itu adalah campuran zat heterogen di mana partikel-partikel mikroskopis dari suatu zat tersebar merata atau terdispersi ke dalam zat lain. Berbeda dengan larutan biasa, koloid memiliki dua fase. Satu, zat yang disebarkan disebut fase terdispersi, sedangkan medium tempat zat itu menyebar disebut medium pendispersi. Ukuran secara makroskopis, koloid tampak homogen, tetapi sebenarnya heterogen jika diamati menggunakan mikroskop. Ukuran partikelnya berkisar antara 1 hingga 100 nanometer. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Gelas, 2. Gunting, 3. sendok, 4. susu bubuk, 5. air. Hal yang pertama dilakukan adalah gunting kemasan susu. Kemudian, masukkan bubuk susu ke dalam gelas. Dapat dilihat bahwa bubuk susu yang kami gunakan berwarna putih dan air yang digunakan tidak berwarna atau bening. Lalu, tambahkan air sekitar kurang dari 200 ml. Kemudian, aduk menggunakan sendok hingga butiran susu menghilang. Kenapa sih susu termasuk sistem koloid? Jadi, susu termasuk sistem koloid karena secara kasat mata, campuran susu bersifat homogen atau terlihat satu fase. Namun, sebenarnya campuran ini memiliki dua fase atau bersifat heterogen, sehingga disebut koloid. Susu merupakan bagian dari sistem emulsi minyak dan air. Emulsi merupakan proses sistem heterogen yang terdiri dari dua fase, cairan yang tidak saling melarutkan, di mana cairannya terpecah menjadi partikel, itu dinamakan sebagai fase terdispersi. Sedangkan cairan yang mendispersikannya disebut fase kontinu atau medium pendispersi. Jadi, susu ini adalah zat dispersi berupa zat cair dalam zat cair karena fase terdispersinya berbentuk zat cair, yaitu lemak. Susu dan medium pendispersinya berupa zat cair, yaitu air.